Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang resume, wawancara, dan negosiasi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Nurmaya Meliana Inandini, NIM 215. Dan saya Risma Dwi Cahyani, NIM 230. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materinya saja ya. Proses mencari kerja. Ada 6 tahap proses mencari kerja. Eksplorasi, penelitian, melamar, wawancara, menindaklanjuti, dan negosiasi. Tahap yang pertama yaitu eksplorasi. Dibagi menjadi 2, eksplorasi diri dan eksplorasi karir. Yang pertama, eksplorasi diri. Kata kunci dari eksplorasi diri yaitu kenali diri sendiri. Kita dapat mengenali diri sendiri dengan cara kita mengetahui apa sih yang terbaik buat kita, kegiatan atau pekerjaan apa yang kita inginkan dan kita mampu, apa motivasi kita, dan berapa kisaran gaji yang kita butuhkan untuk menjalani gaya hidup yang kita inginkan. Maka dari itu, luangkan waktu untuk mengeksplorasi tujuan dan prioritas diri sendiri menjadi bagian paling penting dari proses mencari kerja untuk menentukan jenis karir apa yang ingin dikejar dan jenis organisasi apa yang diinginkan saat bekerja. Yang kedua yaitu eksplorasi karir. Eksplorasi karir ini mengharuskan kita untuk meneliti peluang di jurusan sesuai dengan tujuan dan prioritas. Dan ketika kita menemukan karir yang tampaknya menarik, kita perlu melakukan penyelidikan pada karir tersebut. Tahap kedua yaitu penelitian. Tahap penelitian dari proses pencari kerja terdiri dari 2 komponen, meneliti lowongan dan meneliti calon pemberi kerja. Yang pertama yaitu meneliti lowongan. Pada saat meneliti lowongan, tentunya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Ada 2 contoh pertanyaan umum yang sering ditanyakan seperti, kapan kita harus memulai mencari pekerjaan? Di mana kita mencari pekerjaan? Ini merupakan proses yang memakan waktu berbulan-bulan. Maka dari itu, rencanakanlah dengan baik. Pada umumnya, bagi lulusan baru membutuhkan waktu di antara 3 atau 6 bulan untuk mendapatkan pekerjaan pertama setelah lulus. Di mana kita dapat mencari pekerjaan tersebut? Jawabannya ialah di mana-mana. Kita dapat memanfaatkan sumber daya pada universitas atau perguruan tinggi. Yang kedua yaitu meneliti calon pemberi kerja. Meneliti calon pemberi kerja dapat dimulai melalui situs web perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan dan gambaran mengenai organisasi serta jenis posisi agar menemukan kecocokan yang tepat di antara keterampilan, keinginan, serta peluang. Tahap ketiga yaitu melamar. Setelah kita meneliti tempat yang ingin kita pertimbangkan untuk pekerjaan, inilah saatnya kita dapat membuat resume dan surat lamaran. Dalam melamar ada beberapa yang dapat kita perhatikan. Yang pertama yaitu mengembangkan resume. Resume memberikan gambaran tentang siapa kita sebagai calon karyawan dengan menyoroti keahlian kita. Resume yang baik menggambarkan bagaimana kita menyesuaikan diri pada posisi dan organisasi serta menyoroti keterampilan yang kita miliki yang relevan dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh posisi yang dilamar. Kedua, yang perlu kita perhatikan yaitu jenis-jenis resume. Resume kronologis, resume fungsional, dan resume kombinasi. Resume kronologis ini bentuk yang paling umum dan paling mudah untuk disiapkan. Resume kronologis menekankan riwayat pekerjaan dan atau pengalaman, mencantumkan elemen dengan urutan kronologis terbalik. Seperti contohnya, pengalaman terbaru di urutan paling pertama.
Sedangkan resume fungsional ini menekankan keterampilan dan atribut yang dapat diterapkan pada berbagai situasi pekerjaan. Kita dapat memecah keterampilan menjadi beberapa kategori yang cepat mengkomunikasikan kepada pemberi kerja apa yang dapat kita lakukan untuk mereka. Untuk resume kombinasi merupakan gabungan dari beberapa elemen dari format resume kronologis dan fungsional berfungsi paling baik. Contoh resume, bagian-bagian resume. Di bawah profil kita dapat mencantumkan kontak informasi. Di bawahnya lagi kita dapat mencantumkan tujuan dan ringkasan, keterampilan dan pengalaman, pengalaman pekerjaan, riwayat pendidikan, penghargaan dan hobi, dan tentunya kita dapat menginformasikan referensi yang kita gunakan. Yang terakhir yaitu menyesuaikan resume. Yang pertama, mereview audiens. Audiens pertama yaitu karyawan di Departemen SDM yang tugasnya menentukan apakah kita memenuhi kualifikasi minimal untuk posisi ini. Dalam beberapa kasus, Departemen SDM dapat menggunakan program pemindaian komputer yang menghitung jumlah kata kunci dari postingan pekerjaan yang ditemukan di setiap resume. Karena jenis penyaringan SDM ini, kita dapat memastikan bahwa bahasa di resume kita sama persis dengan bahasa di postingan pekerjaan. Yang kedua yaitu menciptakan daya tarik visual. Meskipun resume bisa dalam berbagai bentuk yang berbeda, semua resume secara visual harus menarik dan menggunakan struktur paralel. Dalam hal daya tarik visual, kita perlu memasukkan keseimbangan antara teks dan ruang kosong yang terlalu banyak menandakan kurangnya kualifikasi. Baik, saya ambil alih. Selanjutnya tahap keempat yaitu wawancara atau interview. Wawancara sendiri merupakan tonggak sejarah yang menarik dalam proses pencarian kerja. Untuk mendapatkan posisi tersebut, kita sebagai pelamar kerja tentunya memiliki dua tugas penting, yaitu mempersiapkan diri dan berlatih. Sebelum wawancara, kita harus melakukan riset terlebih dahulu. Kita tidak akan tahu pertanyaan apa yang akan diajukan oleh pewawancara. Maka dari itu, kita harus review skill dan melakukan riset untuk mengetahui posisi pekerjaan, sehingga akan mendapatkan bayangan apa yang akan ditanyakan oleh pewawancara. Selanjutnya, mengantisipasi pertanyaan. Meskipun kita tidak bisa menebak 100% tentang apa yang akan ditanyakan, tetapi kita tetap dapat membuat beberapa tebakan. Pertanyaan sendiri ada dua, yaitu pertanyaan perilaku dan pertanyaan tradisional. Pertanyaan perilaku mengeksplorasi bagaimana kita menangani situasi masa lalu dan menanggapi situasi hipotesis. Contohnya, ceritakan tentang saat Anda harus memenuhi tenggat waktu yang singkat, atau beri saya contoh saat Anda menjabat sebagai seorang pemimpin. Sedangkan pertanyaan tradisional, contohnya seperti, beritahu saya sedikit tentang diri Anda. Mengapa Anda melamar posisi ini? Apa 3 kata yang menggambarkan diri Anda? Kemudian scripting jawaban atau menulis jawaban. Latihan menjawab harus disertai formula 3 bagian, yaitu menjawab pertanyaan secara langsung, memberi contoh yang spesifik, dan menghubungkan jawaban itu dengan perusahaan atau posisi pekerjaan yang akan dilamar. Selanjutnya, melatih jawaban. Membaca atau memikirkan jawaban adalah cara yang efektif untuk mulai berlatih, namun harus mengambil bagian dalam wawancara tiruan. Melatih jawaban ini bisa kita lakukan dengan meminta bantuan anggota keluarga atau teman untuk menjawab pertanyaan. Wawancara sendiri dapat dilakukan melalui online ataupun tatap muka. Dalam wawancara online yang perlu diperhatikan adalah baterai ponsel terisi penuh dan jaringan berjalan stabil ya. Yang perlu diperhatikan dalam wawancara online ini, kita tidak boleh atau jangan pernah mengunyah permen karet,
merokok, makan, minum, dan lain-lain yang mengganggu proses wawancara online. Sedangkan wawancara tatap muka mencakup wawancara standar 1-1, wawancara panel, dan wawancara dengan beberapa orang yang diwawancarai. Selanjutnya, mempersiapkan penampilan. Nah, penampilan ini menjadi hal yang pertama dilihat oleh pewawancara, seperti memakai kemeja putih, jas bagi pria dan wanita, celana dengan warna gelap bagi pria, bawahan hitam atau gelap bagi wanita, sepatu hitam bagi pria dan wanita heelsnya tidak boleh lebih dari 2 inch, map untuk membawa portofolio, dan rambut harus rapi. Dan yang terakhir yaitu kurangi kegugupan. Dengan mempersiapkan dan berlatih akan membantu kita menjadi yang terbaik secara mental dan fisik untuk mengurangi kegugupan, seperti tidur malam yang cukup sebelum wawancara dan jangan berangkat tergesa-gesa. Selama interview berlangsung, tentunya kita harus bersikap sabar, sopan, dan profesional. Perhatikan komunikasi nonverbal, menunjukkan kesan pertama, dan tetap berpikir positif. Saat interview berlangsung, tentunya kita akan menjumpai pertanyaan ilegal dan pertanyaan tentang gaji. Pertanyaan ilegal merupakan pewawancara sendiri tidak boleh mempertimbangkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, asal negara, disabilitas, dan umur saat merekrut pekerja. Untuk pertanyaan gaji, kita tidak boleh menanyakan gaji kecuali ditanya oleh pewawancara. Tahap kelima yaitu menindaklanjuti. Ketika interview selesai, pastikan untuk meminta maaf dan berterima kasih kepada pewawancara secara lisan ya, atau bisa juga dengan memberikan greeting card atau tulisan tangan. Nah, ini adalah cara terbaik untuk menindaklanjuti setelah kegiatan wawancara berlangsung. Tahap keenam yaitu negosiasi. Definisi negosiasi merupakan pembicaraan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang menyimpulkan suatu hal, seperti persyaratan pekerjaan. Keterampilan dan strategi dalam negosiasi pekerjaan dibutuhkan guna mencapai keberhasilan menegosiasikan masalah kepegawaian, kontrak, masalah hukum, dan masalah tempat kerja lainnya. Peraturan negosiasi yang baik. Para ahli negosiasi sering menekankan perlunya menjaga kesopanan, kolegial, dan kolaboratif. Dalam bernegosiasi, kedua belah pihak harus mencari solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Kesalahan umum negosiasi. Kesalahan umum yang sering dilakukan yaitu gagal bernegosiasi untuk hal selain gaji, seperti ekspektasi kinerja, manfaat, biaya pindah, peralatan, dan cuti. Perlu diingat bahwa tawaran balik harus masuk akal dan sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan. Pencari kerja tentunya ingin mendapatkan hasil sesuai dengan ekspektasi yang mereka bayangkan. Adapun kunci keunggulan dalam proses pencarian kerja, kunci yang pertama yaitu mengenali diri sendiri. Hal ini penting untuk mengetahui dengan tepat bagaimana kita menggambarkan diri kita sebagai aset berharga bagi pemberi kerja. Sebelum mengajukan salah satu contoh pertanyaan, pastikan untuk melakukan inventarisasi diri untuk menyoroti keterampilan dan motivasi unik yang membedakan dengan pelamar lainnya. Kunci kedua yaitu mengevaluasi konteks profesional, menjadi saat yang tepat untuk mengajukan pertanyaan dan memberi ide bagus tentang apa yang secara khusus dicari pemberi kerja, dan memberi pandangan tentang karakter dan konteks organisasi atau perusahaan. Dan kunci ketiga yaitu interaksi komunikasi. Kita memiliki kesempatan untuk menggunakan pertanyaan cerdas dan relevan yang berhubungan secara khusus dengan perusahaan atau organisasi yang kita lamar. Sekian materi presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.